Episode 19 Singularity 3. Sudah pagi ketika saya membuka mata. Han Suyong melihat saya bangun dan tersenyum. Dia adalah orang terakhir yang menjaga. Apakah kamu memiliki mimpi buruk? Sedikit. Bara api kayu bakar yang menyala sepanjang malam berwarna putih. Aku memadamkan api dan menyentuh dahiku, yang sakit kepala. Adegan yang saya lihat melalui sudut pandang pembaca Mahatau. Gilyong, aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Di mana Yo Sang-si? Dia pergi untuk mengintai, jawab Han Suyong sambil menyentuh smartphone-nya. Saya bertanya kepadanya, apa yang kamu lihat? Sebuah novel. Novelmu. Novel apa lagi yang akan kulihat? Memang, akan aneh jika membaca novel lain dalam situasi seperti ini. Saya selalu bertanya-tanya, apakah menyenangkan bagi seorang penulis untuk membaca apa yang mereka tulis? Ini sangat menyenangkan. Meskipun kamu tahu semua detailnya. Aku sebenarnya bertanya tanpa berpikir tapi Han Suyong memberiku jawaban yang tidak terduga. Saya kadang merasa bahwa ceritanya berbeda walaupun membaca hal yang sama. Apa? Seorang penulis tidak memiliki penguasaan penuh dari novel. Ada banyak lubang setiap kali saya melihat ke belakang. Pada akhirnya, membaca adalah proses menjaga lubang yang tidak teratur pada tempatnya. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Petik 2. Itu artinya setelah beberapa waktu, aku bisa melihatnya sebagai tulisan orang lain. Pada akhirnya, setiap manusia adalah penulisnya sendiri. Petik 2. Kata-kata itu tidak terduga dan saya merasa terkejut. Han Suyong bisa mengatakan hal yang sulit. Saya mengatakan kepadanya, kalau dipikir-pikir, Anda seperti itu. Kamu benar-benar menulis novel orang lain. Petik 2. Han Suyong meneriakkan sesuatu, tapi aku menutup telingaku untuk sementara waktu. Siapa yang menyuruhnya menjiplak? Han Suyong mematikan smartphone-nya dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa yang akan saya lakukan? Saya akan menunggu dimulainya skenario berikutnya. Petik 2. Siapa yang akan percaya itu? Saya yakin Anda punya rencana. Petik 2. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan sehingga saya membiarkannya berbicara. Bahkan, dia tetap berbicara. Yo Jong-hyuk mengambil alih barat dan Raja Pengembara menangani utara. Bagaimana dengan pusat? Petik 2. Kami akan menghentikan semuanya bersama-sama. Apakah tidak ada metode yang mudah? Sudahkah kamu lupa? Saya berhenti sejenak dan menatap Han Suyong. Apakah kamu juga menyalinnya? Petik 2. Kapan aku melakukan itu? Saya baru saja memunculkannya dalam novel saya. Han Suyong meraba-raba dengan kata-katanya sambil cemberut. Bagaimanapun juga, bukankah aku benar? Sejauh yang saya tahu, ada cara mudah untuk mencegah bencana di pusat. Petik 2. Tentu saja, kata-katanya benar. Jika kita melakukan itu, kita bisa menghapus skenario kelima dan mencegah semua bencana tanpa kesulitan. Han Suyong menatapku dengan mata menusuk. Apakah kamu akan melakukannya? Itu, mari kita pikirkan tentang itu di jalan. Aku melihat sekeliling dan melihat Yo Sang-ah melambaikan tangannya di kejauhan. Han Suyong menggerutu, mengapa kamu terlihat sangat bahagia setelah melihatnya? Itu karena dia orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang tidak dapat dipercaya akan bertahan hidup. Petik 2. Kami berangkat lagi. Ada 5 hari tersisa sampai awal skenario. Kami bergerak ke barat di sepanjang Sungai Han. Ada 2 tujuan di balik ini. Yang pertama mencari gong pildu yang hilang di sekitar Sungai Han dan yang kedua adalah mengumpulkan koin dari monster-monster terdekat. Terlebih lagi, itu saat ini adalah acara koin jadi saya harus mendapatkan sebanyak mungkin. Yo Sang-si, ke kiri. Han Suyong, pimpinlah. Petik 2. Kami memburu semua monster kelas 7 yang terlihat. Setelah Yo Sang-ah bergabung dengan kami dapat berburu spesies kelas 7 dan bahkan kelas 6. Saya punya pemikiran saat menonton Yo Sang-ah. Mungkin dia tidak tahu tentang itu dari Olympus. Saya memanggil mereka untuk mencari tahu niat mereka. Mereka telah menggunakan probabilitas yang ditentukan dan tidak bisa mengganggu Yo Sang-ah untuk saat ini. Pertempuran berakhir dan saya mendekati Yo Sang-ah. Yo Sang-si, Anda hanya harus menggunakan satu stigma pada suatu waktu di masa depan. Petik 2. Maafkan aku. Apakah saya masalah besar terakhir kali? Petik 2. Tidak, bukan itu alasannya. Orang-orang yang didukung oleh Nebula sangat istimewa. Tentu saja, disponsori oleh Nebula tidak berarti semua rasi bintang di Nebula akan mendukungnya. Namun, hukum Starstream berlaku untuk rasi bintang dan inkarnasi. Harga untuk melanggar hukum pada akhirnya akan dikembalikan ke rasi bintang dan inkarnasi. Rasi bintang mungkin memiliki cara untuk melarikan diri tetapi masalahnya adalah inkarnasi. Menggunakan banyak stigma akan membebani tubuh Yo Sang-si. Olimpiade sialan tidak akan mengatakan ini padanya, tetapi ada batas cerita bahwa satu makhluk mampu. Setiap stigma berisi sejarah rasi bintang dan perpaduan acak sejarah akan merusak jiwa manusia. Jika Yo Sang-ah meminjam stigma sejumlah besar rasi bintang, vitalitasnya yang tersisa akan berkurang dalam sekejap. Maka mungkin dalam 1 tahun. Yo Sang-ah tersenyum tipis. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya menyadari sesuatu dan membuka mulut saya. Apakah kamu sudah tahu? Mata Yo Sang-ah bergerak ke bawah dan dia berbicara dengan pelan, Dok Jasi,
apakah kamu masih berpikir bahwa aku pekerja kantor yang kompeten? Yosanga terus berbicara. Aku berbeda dari Dok Jasi. Saya tidak bisa melakukan apapun di dunia yang berubah ini. Ini adalah dunia di mana TOEIC, gelar, dan skor layanan tidak berguna. Petik 2. Saya bertanya-tanya, apakah Anda pikir semuanya bisa diselesaikan jika Anda menjadi lebih kuat? Sedikit. Kata-katanya benar. Bahkan, kekuatan hanya dibuat untuk beberapa masalah dunia. Saya telah memutuskan untuk membangun spesifikasi yang berguna dari dunia ini. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Petik 2. Ada banyak luka di punggung tangan Yosanga saat dia berbicara. Luka itu terasa seperti lubang besar bagiku. Han Suyong berkata, pada akhirnya, membaca adalah proses menjaga lubang yang tidak teratur pada tempatnya. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan pembaca, saya harus membacanya dengan benar. Saya merasakan getaran di tangan saya. Saya membuka ponsel cerdas saya dan melihat ada jendela notifikasi. Han Dong-hun, Hyung, kamu baik-baik saja. The Hermit King of Shadows, Han Dong-hun. Saya terkejut ketika saya membaca pesan itu. Han Dong-hun, saya belum bisa terhubung ke internet baru-baru ini sehingga pesannya tertunda. Saya berjuang dengan kemampuan saya. Dia sudah lama mengirim pesan dan semuanya bertumpuk. Tampaknya pesan-pesan yang bertumpuk tiba pada saat yang sama begitu internet terhubung. Saya menunjukkan pesan kepada Yosanga untuk mengubah suasana hatinya. Saya melihat senyum dan pemikiran Yosanga. Saya bukan pembaca yang sama sekali tidak kompeten. Saya terhubung ke Han Dong-hun melalui Messenger tetapi saya bisa mendengar berita tentang orang lain melalui itu. Han Dong-hun, saya di pihak Yong San-gu. Ada juga Gilyong. Kim Dok-ja, Gilyong ada di sana. Han Dong-hun, ya. Lokasi pesta utama saya kira-kira dipahami. Posisi Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won juga dikonfirmasi melalui Omniscient Reader's Viewpoint. Saya sedikit ingin tahu tentang apa yang terjadi pada Jung Min-seok dan Lee Sung-kook tetapi sulit untuk peduli pada mereka. Mereka memiliki pengetahuan sebelumnya sehingga mereka harus mengelola. Lee Ji-hye, ya, Yo Jong-hyuk akan membereskannya. Kim Dok-ja, untuk saat ini, jangan tinggalkan Yongsan. Saya akan segera ke sana. Jika memungkinkan, coba hubungi orang lain. Sebuah balasan tidak kembali. Mungkin itu terputus lagi. Saya melihat sekeliling pada anggota partai dan berkata, saya pikir kita harus menyeberangi sungai. Saat ini, kami berada di selatan Sungai Han. Utara Sungai Han adalah Yongsan-gu. Kita harus melewati itu. Han Suyong bertanya padaku dengan ekspresi tercengang. Itu tidak aneh. Saya melihat Sungai Han bersamanya. Bayangan yang berkedip-kedip bisa dilihat dari air yang berputar-putar. Ichthyosaurus yang melakukan perjalanan di dekat jembatan Dongho sekali lagi memenuhi Sungai Han. Kami telah mengikuti sungai tetapi saya tidak pernah berpikir untuk menyeberang karena mereka. Apakah kamu melihat jembatan Cheonho? Ini rusak. Ichthyosaurus adalah spesies monster kelas 7. Bukan masalah berburu, tapi ada terlalu banyak. Bukan hanya satu atau dua sehingga butuh beberapa hari untuk berurusan dengan mereka semua. Kami akan menyeberangi Sungai Han dalam situasi seperti itu. Itu tidak terpikirkan. Kami akan bergerak di sepanjang sungai. Mungkin ada tempat yang tidak rusak. Petik 2. Kami bergerak di sepanjang sungai selama beberapa jam tetapi jembatan yang utuh tidak dapat ditemukan. Sebaliknya, kami menemukan sekelompok pengembara. Han Suyong akan mengangkat senjatanya tetapi Yosanga bergerak terlebih dahulu. Dia mengambil daging dari ranselnya, membuat Han Suyong kesal. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang-orang lapar. Terus, Anda ingin membagikan itu. Kamu gila. Tidakkah kamu tahu bahwa manusia adalah eksistensi paling berbahaya dalam kiamat? Petik 2. Aku bisa membunuh mereka semua jika aku mau. Han Suyong melihat niat membunuh sejenak di wajah Yosanga dan menutup mulutnya. Karena itu, aku bisa menyelamatkan mereka semua jika aku mau. Yosanga mengambil daging dari monster dan membagikannya kepada orang-orang. Beberapa orang merasa menyesal dan membungkuk padanya. Ah, ini. Itu hanya sisa makanan. Itu tidak masalah. Petik 2. Saya meninggalkan Han Suyong sendirian dan menarik batang Yanas Pleta dari tas saya. Tidak mungkin bagi semua orang untuk menjadi pemburu di dunia ini. Sekarang, akan ada banyak penelitian tentang spesies monster di seluruh dunia. Pria yang menerima tanaman dari saya membungkuk dalam-dalam. Ah, terima kasih. Tidak apa, kesulitan harus dibagikan. Petik 2. Tentu saja, saya pada dasarnya adalah orang yang berbeda dari Yosanga. Semua perbuatan baik saya adalah kegiatan yang direncanakan. Beberapa orang sangat suka padamu. Pemahamanmu tentang karakter, Shin Yoin telah meningkat. Pemahamanmu tentang karakter, Ma Kang Cheol, telah meningkat. Karakter baru telah ditambahkan ke bookmark Anda. Han Suyong berkata dengan sarkastik, kamu palsu. Petik 2. Terkadang aku melakukan hal-hal baik. Rasi bintang, Hakim Setan Api, terkesan dengan perbuatan baikmu. 400 koin telah disponsori. Han Suyong menggerutu ketika dia menonton Yosanga, sial, dia seperti wanita dari novel. Saya setuju dengan kata-katanya. Yosanga seperti tokoh utama novel bahkan sebelum kejatuhan dunia. Sekarang kenyataan itu telah menjadi novel. Dari antara kerumunan, seorang anak mendekati saya.
Dia adalah seorang gadis muda yang seusia dengan Gilyong. Apa itu? Gadis yang membungkuk memiliki tampilan barat. Matanya cerah dan wajahnya penuh dengan kelucuan yang eksotis. Anak itu membungkuk 90 derajat ke arahku. Terima kasih. Dia adalah anak yang sangat sopan. Saya melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun yang tampak seperti orang tua anak ini. Anak itu memperhatikan tatapanku dan berkata, mereka sudah tidak di sini lagi. Keduanya, anak itu mengangguk. Saya agak bingung. Seorang anak tanpa wali selamat sendirian sampai skenario kelima. Itu hampir mustahil di Ways of Survival. Tunggu sebentar. Saat saya menggunakan daftar karakter, anak itu berbicara lagi, kalau begitu aku akan pergi. Apakah dia datang hanya untuk berterima kasih padaku? Saya mencoba meraih anak itu dan secara refleks menatap Han Suyong. Dia kebetulan mencari di tempat lain. Hati-hati. Sebentar lagi gelap. Saya khawatir sejenak sebelum memanggil anggota partai bersama. Kami akan beristirahat di sini hari ini. Kami mencari tempat untuk tidur. Sungai Han dingin bahkan ketika kami menyalakan api, jadi kami memutuskan untuk menggunakan bangunan yang hancur sebagian. Han Suyong menjadi tegas dan memperingatkan Yosangah. Hanya melihat, orang-orang dari masa lalu akan kembali. Tidakkah kamu melihat mereka mengingini senjata kita? Mereka jelas akan menggigit tangan yang memberi mereka makan. Petik 2. Han Suyong menyatakan bahwa semua manusia jahat dan sampah yang akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Dengan hati-hati aku memandang Yosangah yang berkata, tidak semua orang dalam kiamat itu jahat. Tidak, semuanya buruk. Hampir semua orang jahat. Petik 2. 1 jam berlalu. Mereka akan segera datang. Maka kamu akan menangis. Petik 2. 2 jam berlalu. Mereka orang yang sabar. 3 jam berlalu. Petik 2. Apakah ini mungkin? Akhirnya, 4 jam kemudian, suara-suara mulai terdengar di luar. Ekspresi Yosangah menjadi gelap dan Han Suyong tersenyum puas. Lihat, apa yang aku katakan. Han Suyong baru saja mengeluarkan senjatanya ketika seseorang memasuki gedung. Halo. Han Suyong berhenti saat dia akan bangun. Orang yang datang adalah seorang gadis muda. Adalah anak yang dengan sopan mengucapkan terima kasih pada siang hari. Anak kecil bermata merah itu mengulurkan sesuatu. Ini. Itu selimut. Dia pasti mengambilnya dari daerah itu karena dia takut kita kedinginan. Han Suyong membuat ekspresi terkejut sementara Yosangah tampak kosong. Dalam kiamat, niat baik tidak selalu terbalas dengan kejahatan. Konstelasi, hakim api setan seperti, membuat senyum penuh kasih. 2.000 koin telah disponsori. Yosangah bertindak sebagai wakil partai. Terima kasih, aku akan menggunakannya dengan baik. Iya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sendirian? Berbahaya berkeliling di malam hari. Petik 2. Itu sama di mana-mana. Ekspresi Yosangah menggelap mendengar kata-kata itu. Apakah kamu ingin tinggal bersama kami? Hah? Tidak apa-apa jika kamu bersama kami. Yosangah menatapku seolah dia meminta izin. Namun, jawaban anak itu lebih cepat. Aku tidak ingin menjadi gangguan. Itu terjadi ketika anak itu berusaha melarikan diri. Sebuah bendera berkibar dari suatu tempat dan jatuh di depan kaki anak itu. Anak yang ketakutan itu merasa sedih dan suara pedas Han Suyong mengikuti. Tunggu sebentar, Anda tidak bisa pergi. Petik 2. Apa yang kamu lakukan sekarang? Yosangah memandang Han Suyong dan berbicara dengan suara dingin. Namun, Han Suyong menatapku. Kim Dokja, kamu tidak tahu harus bagaimana. Bukankah itu sebabnya kamu ingin tidur di sini? Petik 2. Perlahan aku menutup mata. Sial, dia perhatikan. Itu salah perhitungan. Saya tidak tahu orang ini bisa menggunakan deteksi atribut. Han Suyong bertanya, apakah Anda akan bertindak sebagai orang munafik? Apakah itu karena orang lain itu seorang anak? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Orang lain itu anak-anak. Maka penjahat harus menyelesaikannya. Petik 2. Han Suyong mendekat dan Yosangah menghalangi jalan. Berhenti. Minggir. Apakah kamu ingin aku membunuhmu? Petik 2. Kenapa kamu membunuh anak biasa tiba-tiba? Anak biasa. Han Suyong tertawa dan menunjuk ke arah anak itu. Aku sudah bilang untuk berhenti. Pada saat yang sama, belati Yosangah menunjuk ke leher Han Suyong. Kemudian Han Suyong memanggil puluhan avatar. Han Suyong menggerutu. Kim Dokja, jelaskan dengan cepat. Sebelum saya berbalik dan membunuh semua orang. Petik 2. Itu berakhir seperti ini. Aku menghela nafas dan membuka mulut. Anak ini. Anak itu menatapku dengan mata lugu dan aku merasakan urgensi. Petik 2. 5 hari kemudian, dia akan menghancurkan Seoul. Mata Yosangah bergetar. Jika Han Suyong tidak mengetahuinya, aku mungkin sudah membiarkannya berlalu, tetapi sekarang tidak bisa membantu. Skenario sialan ini tidak pernah memberi kami akhir yang bahagia yang kami inginkan. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sedang tersenyum. Banyak rasi bintang tertarik pada pengembangan skenario ini. Sudah lama sejak pesan rasi bintang tampak begitu penuh kebencian. Anak ini adalah bencana terakhir dari skenario kelima.